Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkwan Ridho, NPM 20125189. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang kedudukan hadis dhaif dalam berhujjah. Di antara isu-isu yang dituduhkan kepada hadis yang sedang berkembang sekarang adalah isu mengingkari hadis dhaif. Di era sekarang muncul golongan baru yang mengaku ahli sunnah tetapi tidak paham sunnah, hanya belajar dari buku, tidak duduk di hadapan para guru, tidak memiliki sanad keilmuan yang muttasil kepada Rasulullah SAW. Hobinya mendoibkan hadis, suka membid'ahkan amalan, bahkan mengkafirkan sesama, menolak taklid, tetapi malah mereka sendiri mengikuti ulama-ulama mereka sendiri, suka menghukumi sahih dan dhaif suatu hadis sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Golongan ini beranggapan bahwa hadis dhaif harus ditolak dan tidak boleh diamalkan. Hadis sahih dan hasan saja yang boleh diamalkan. Tentu anggapan ini sangat bertentangan dengan pandangan para ulama hadis dan ulama fikih. Di dalam berhujjah menggunakan hadis dhaif, Imam Samsuddin bin Abdurrahman As-Suqawi, murid daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, mengemukakan bahwa ada 3 pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif ini. Pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadhailul amal maupun dalam hukum syariat, dengan syarat dhaifnya tidak benar-benar dhaif atau sangat dhaif, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Profesor Dr. Nuruddin ITR mengatakan dalam Manhajul Naqd fi Ulumil Hadisnya bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih kami sukai daripada pendapat ulama ra'yu, karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nas lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, karena menurut Abu Daud hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu atau pemikiran-pemikiran ulama. Profesor Dr. Khalil Mualla Khatir dalam salah satu kajiannya yang berjudul Khuturah Muwasatil Hadis Al-Dhaif bil Maudu menyatakan bahwa di antara para ulama hadis dan fuqaha yang mengikuti mazhab ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadailul a'mal, juhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat, dan akidah. Ingat, selain hukum syariat dan akidah. Pendapat pertama tadi, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik itu hukum syariat atau fadailul amal. Sekarang yang kedua ini, yaitu boleh mengamalkan hadis dhaif tetapi dalam ruang lingkup fadailul a'mal saja, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau palsu. Ini adalah mazhab jumhur ulama dari muhaddisin. Di antara ulama yang berpendapat ini adalah Imam Ibnul Mubarak, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, Imam Ibnu Salah, Imam Al-Nawawi, Imam Asy-Syaqawi, dan para ulama hadis lain. Bahkan Imam An-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadis, ulama-ulama fuqaha, dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadailul a'mal, juhud, kisah-kisah, dan hal-hal yang lain selain perkara yang berhubungan
dengan hukum syariat dan akidah. Pendapat ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadhailul amal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah mazhab Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, Al-Shihab Al-Khafadi, dan Al-Jalal Ad-Dawani. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwa mengamalkan hadis dhaif itu ada 3 pendapat. Pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam hal fadhailul amal ataupun dalam hukum syariat. Kedua, boleh mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhailul amal saja. Ini pendapat mayoritas kebanyakan ulama. Ketiga, tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis dhaif. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar Ibnu Arabi dan lain-lain. Nah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Ulumul Hadis dan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada presentasi kita hari ini. Stay safe all everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.